Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk pertama kalinya di dalam kuliah perilaku organisasi untuk membahas pengantar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bekal penting bagi mahasiswa dan mahasiswi kelak ketika kembali ke masyarakat ataupun memasuki dunia kerja. Ini menjadi penting untuk diikuti oleh setiap mahasiswa dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti, semoga ilmunya berkah manfaat. Mata kuliah ini dibawakan oleh Sugeng Riyadi Syamsuddin SEMSI dari IAIN Purwokerto Fakultas Syariah tahun 2020. Mari kita simak. Pada hakikatnya, perilaku organisasi mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau komunitas. Kerangka dasar perilaku organisasi itu setidaknya didukung minimal oleh dua komponen atau irisan. Yang pertama, individu-individu yang berperilaku atau pelaku atau peserta atau anggota di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah organisasi formal atau informal sebagai wadah dari perilaku itu. Artinya apa? Ada dua hal besar di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah manusianya, yang kedua adalah organisasinya. Bukannya tidak mungkin organisasi yang katakanlah dikotomi menjadi nasionalis religius, ketika manusianya, sumber daya manusianya religius, kemudian dia masuk menjadi anggota organisasi yang nasionalis, maka corak atau warna organisasi yang tadinya nasionalis itu menjadi religius. Demikian pula sebaliknya, sebuah organisasi yang berbasis religius kemudian diisi oleh orang-orang nasionalis atau diisi dari ideologi sosialis atau ideologi yang lainnya, maka pun akan memberi corak warna. Di sini menjadi hal yang sangat penting keduanya, antara manusia dan organisasinya yang melingkupi nanti di dalamnya adalah visi misi yang terangkum di dalam ADART. Setidaknya terdapat 3 dimensi pokok di dalam teori organisasi. Yang pertama, dimensi teknis atau syarat kecakapan. Yang kedua adalah dimensi konsep atau penggerak dari dimensi 1. Yang ketiga adalah dimensi manusia atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi teknis atau kecakapan ini misalnya kita tahu bahwasanya syarat untuk masuk menjadi organisasi militer, kepolisian, intelijen tentu berbeda untuk organisasi yang berbasis finansial seperti perusahaan. Kemudian untuk sisi nilai dan manusianya itu seperti ADART, kemudian aturan-aturan teknis yang mengatur di dalamnya. Sedangkan manusia adalah yang menjadi peserta di dalam organisasi tersebut atau anggota, di mana mereka harus memiliki spesifikasi syarat yang pertama dan kedua. Jika 3 hal ini terdapat dalam sebuah organisasi yang linear, yang sesuai dengan syarat dan kecakapan, maka bisa dipastikan organisasi tersebut nantinya akan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditentukan semula. Aspek manusia dalam organisasi secara umum, bahwasanya manusia dikenal sebagai jenis makhluk homo homini socius. Artinya manusia tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari kehidupan berkelompok dan bermasyarakat atau berkomunitas. Ini merupakan sifat bawaan manusia secara umum dan menjadi naluri dasar manusia untuk berkelompok. Dalam berkelompok ini tentunya nanti terbentuklah apa yang disebut dengan pengorganisasian, dan di dalam pengorganisasian itu nanti memunculkan aturan-aturan, adanya hukum, adanya ketentuan dan lain sebagainya yang nantinya akan menjadi pengikat dan menjadi corak bagi organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Meskipun itu pada hal yang sama, misalnya dalam satu industri bisa saja hal-hal tertentu akan berbeda. 4 asumsi untuk memahami manusia menurut Cat Davis
dan John Newstrom bahwasanya setidaknya ada 4 hal yang dapat dijadikan asumsi atau perkiraan atau pemetaan untuk memahami manusia. Yang pertama, bahwasanya setiap individu itu pasti memiliki perbedaan. Ini konteks dasar. Yang kedua, bahwasanya setiap individu adalah manusia seutuhnya. Yang ketiga, perilaku itu selalu termotivasi. Apapun itu. Walaupun sikap tidak termotivasi atau jenuh, kemudian tidak bersemangat, pasti ada semangat yang membuat orang untuk tidak bersemangat. Yang keempat adalah martabat atau nilai manusia. Nah, penjelasan dari awal ini adalah bahwasanya perbedaan individu ini suatu hal yang sunatullah, suatu hal yang lazim, suatu hal yang unik. Kita tidak bisa menilai manusia berdasarkan standar diri kita. Standar yang dijadikan apa? Adalah standar yang diharapkan oleh organisasi di mana mereka itu tinggal atau berkelompok. Yang kedua, bahwasanya meskipun terdapat perbedaan pada setiap individu, setiap manusia adalah manusia yang seutuhnya. Artinya penghargaan, kemudian pengelolaan manusia tersebut harus dilakukan secara utuh, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, perilaku termotivasi. Bahwasanya setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap ideologi atau keyakinan pastilah ada suatu hal yang mendorong untuk itu. Baik percaya maupun tidak percaya, pasti ada dasarnya. Baik dasarnya karena ketidaktahuan atau justru karena pengetahuan. Yang keempat, bahwasanya manusia ketika berkelompok, kemudian dia membangun jati dirinya, dia membangun nilai dirinya, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari manusia yang lainnya. Dan ini suatu hal yang umum terjadi, bahwasanya kerap kali terjadi aturan itu dibangun atau dibentuk semata-mata untuk menjaga martabat atau nilai manusia yang satu di tengah-tengah manusia yang lainnya. Perbedaan individu, pada dasarnya semua individu di dunia ini tidaklah sama. Manusia dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Setiap orang akan memiliki kelebihan dan akan memiliki kekurangannya masing-masing. Sejauh orang tersebut menggalinya lebih dalam, baik kekurangan ataukah kelebihan, negatif maupun positifnya. Faktor yang penting yang menyebabkan perbedaan perilaku secara individu antara lain adalah persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Ini penting. Beberapa hal ini yaitu pertama persepsi. Seseorang bisa diidentifikasi dari persepsi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apakah orang ini baik, buruk, ataukah antara keduanya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya lingkungan, pengetahuan. Seorang yang tadinya mungkin berlatar belakang orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mampu, ketika kemudian dia memutuskan untuk berubah, belajar, dan karena kemampuannya yang kokoh, dia mendapatkan keilmuan yang tinggi, maka derajat kehidupannya pun akan naik. Di dalam agama Islam, tentu kita pernah mendengar peringatan dari Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang yakin kepada Tuhan dan orang-orang yang memiliki pewawasan, keilmuan, beberapa derajat di antara manusia-manusia. Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu dapat kita lihat pada tabel berikut. Bahwasanya perilaku individu dipengaruhi oleh variabel fisiologis, yaitu kemampuan fisik, kemampuan mental. Kemudian perilaku individu juga dipengaruhi oleh variabel lingkungan, yaitu keluarga, kebudayaan, kelas sosial. Dan perilaku individu juga dapat dipengaruhi oleh variabel psikologis, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Tiga hal ini, variabel fisiologis, variabel lingkungan, variabel psikologis, nantinya akan membentuk perilaku seseorang, membentuk karakter seseorang, dan membentuk persepsi seseorang terhadap sesuatu. Nah, ini wajib dipahami oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Tiga variabel ini yang paling berpengaruh atau secara fundamental
membentuk perilaku seorang individu. Menurut Gibson, asumsi tentang perilaku dapat dilihat dari pertama bahwa perilaku timbul karena adanya stimulus atau penyebab atau adanya rangsangan. Yang kedua, perilaku individu diarahkan kepada tujuan. Yang ketiga, perilaku yang terarah pada tujuan dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan. Yang terakhir, bahwasanya perilaku timbul karena adanya motivasi. Manusia seutuhnya, seseorang manusia atau individu itu harus dilihat secara utuh, bukan sepotong-potong, karena hal ini dapat menyesatkan pandangan atau persepsi terhadap individu tersebut. Jika kita ingin menilai atau menghendaki sumber daya manusia yang ingin bekerja atau bergabung kepada sebuah organisasi, maka kita harus melihat secara sisi kejiwaannya dan sisi fisiknya, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kebutuhan ini bisa saja, keutuhan seseorang ini bisa dilihat juga secara keilmuan konvensional maupun keilmuan yang syariat. Kemudian keutuhan ini bisa juga dilihat dari sisi apakah pemahaman orang itu terhadap organisasi atau visi misi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, maupun pemahaman perusahaan terhadap aturan yang mereka bangun. Ini perlu supaya tidak ada multitafsir di dalam sebuah kelompok kerja atau teamwork. Yang kedua, dengan pemahaman ini kita dapat lebih baik dan memperoleh manfaat, kemampuan, dan kreativitas dari manusia yang kita butuhkan di dalam lingkungan atau organisasi atau kelompok tertentu tersebut. Perilaku termotivasi. Jadi seringkali timbul pertanyaan mengapa seorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan yang lainnya. Hal ini sering dijadikan pertanyaan seorang manajer. Ada beberapa hal atau sebab merupakan variabel perbedaan tersebut, antara lain perbedaan kemampuan antar karyawan, naluri, imbalan, intrinsik, maupun yang ekstrinsik. Jadi imbalan yang sifatnya materi maupun yang non materi. Tingkat aspirasi dan latar belakang seseorang ini pun akan menjadi penyebab variabel karakteristik dari seseorang ketika kita ingin merekrut sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Perilaku ini seringkali terlewatkan dari seorang manajer ketika mereka memberikan penilaian terhadap karyawan barunya, sehingga mereka kemudian hari justru kecewa karena pilihan mereka yang keliru ketika proses rekrutmen. Ini penting untuk diketahui oleh setiap karyawan baik pun atau manajer ketika mereka sedang melakukan rekrutmen seorang karyawan. Nah, nantinya di dunia kerja ini akan terjadi pada kalian ketika kalian akan melakukan rekrutmen. Nah, selanjutnya apabila kita ingin memotivasi, merupakan suatu hal yang wajib bahkan perlu dilakukan, karena tidak jadi soal berapapun mesin pelayanan dimiliki oleh organisasi, aset dimiliki oleh organisasi apabila karyawannya tidak bisa dimotivasi. Nah, martabat dan nilai manusia. Konsep ini menegaskan bahwasanya unsur manusia perlu dibedakan dari faktor lainnya karena mereka memang manusia yang ingin dihormati, ingin diapresiasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, tentu pada bidangnya dan kelasnya atau kejabatannya atau tanggung jawabnya mereka masing-masing. Definisi organisasi. Definisi organisasi. Organisasi berasal dari kata organon. Ini dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Sedangkan Chester Bernard menyatakan bahwasanya organisasi adalah sistem kerjasama antara dua atau lebih. Sementara James Money menyebutkan bahwasanya organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang paling populer. Sementara menurut Robin, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kaidah syariat Islam kita mengenal adigium atau kata-kata hikmah oleh Sayyidina Ali yang menyebutkan bahwasanya al-haqqu bila nizamin yang libuhul batil binizamin. Suatu perkara atau organisasi yang baik, tujuan yang baik apabila tidak terorganisir,
maka akan bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Di sini kita bisa mengetahui bahasanya dalam kaidah Arabiah, organisasi disebut sebagai nizam atau organisasi. Dalam kata yang lain, kata-kata nizam ini juga disebut sebagai istilah untuk manajemen. Setidaknya terdapat 11 prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, skala hierarki atau struktur. Ketiga, kesatuan perintah atau komando. Yang keempat, pendelegasian wewenang. Yang kelima, pertanggungjawaban. Yang keenam, pembagian pekerjaan atau job description. Yang ketujuh, tentang pengendalian atau kontrol. Yang kedelapan adalah fungsional atau tugas pokok. Yang kesembilan adalah keseimbangan, artinya proporsional. Yang kesepuluh, fleksibilitas. Yang kesebelas adalah leadership atau kepemimpinan. Pada video ini kita bisa melihat bagaimana sebuah kelompok yang tidak bekerja sama dengan baik dan berusaha saling menyingkirkan, ya akhirnya tidak mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat bisa dibagi setidaknya menjadi 4 kategori. Yang pertama, mutual benefit organization, yaitu organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk dinikmati para anggotanya sendiri. Selanjutnya, service organization, yaitu organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk dinikmati oleh pelanggan. Ketiga, business organization, yaitu organisasi yang sasaran utamanya mencapai laba atau keuntungan. Terakhir adalah Commonwealth Organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, sampailah kita pada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Lantas bagaimana pengertian organisasi menurut para tokoh ilmu organisasi? Menurut Robin, perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Sedangkan menurut Gito Sudarmo, perilaku organisasi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi yang sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam sejarah perilaku organisasi. Minat para ahli terhadap ilmu ini sudah dapat diidentifikasi semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada zaman Plato, yang membicarakan mengenai jiwa manusia terbagi ke dalam 3 pembagian, yaitu filosofik, yaitu keinginan untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengertian. Yang kedua, spirit, yaitu keinginan untuk berkuasa dan ambisi. Ketiga, apetit, yaitu keinginan untuk hawa nafsu terkait dengan makan, minum, seks, dan uang. Ini mempengaruhi pemikiran juga kepada Imam Abi Hamid Al-Ghazali.
di dalam studi pemikiran Islam. Sekitar abad ke-20, perhatian dunia mengenai penataan organisasi mencapai titik momentumnya, di mana terdapat 3 orang yang memiliki andil besar di dalam konsep ilmu perilaku organisasi, yaitu Max Weber di Jerman, Henry Fayol di Perancis, dan Frederick Winslow Taylor di Amerika. Tokoh perilaku organisasi di dunia modern yang pertama adalah Max Weber, yaitu seorang pemikir dalam ilmu sosial. Menurutnya terdapat 2 aspek dari hasil kerja Max Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yaitu pertama, tertarik dengan berkembang organisasi sampai menjadi organisasi yang besar. Yang kedua adalah terkesan dengan kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkadang tidak realistis dan bahwa manusia memiliki rasa emosi. 2 hal ini yang membuat seseorang itu tertarik untuk terlibat kepada sebuah model birokrasi ala Max Weber. Dia menyatakan bahwasanya secara awal, pertama adanya spesialisasi atau pembagian kerja di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya hierarki atau strata atau struktur yang terus berkembang. Yang ketiga, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan-aturan. Yang keempat, adanya hubungan kelompok yang bersifat interpersonal. Yang kelima, adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Ini titik awal dari pengembangan organisasi di zaman modern ini. Aspek perilaku yang tercermin dalam birokrasi Max Weber. Menurut Max Weber, kita dapat mengetahui bagaimana para pejabat memperoleh otoritas mereka. Antara lain sumber otoritas tersebut, pertama, otoritas rasional yang sah dipegang oleh seorang pejabat dalam suatu hierarki. Yang kedua, otoritas yang tradisional diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan adat kebiasaan. Yang ketiga, otoritas yang karismatik yang ditimbulkan oleh potensi kepribadian dari pejabat tersebut. Yang kedua adalah Henry Fayol. Tahun 1919, dia menerbitkan sebuah buku administrasi industri dan umum, General and Industrial Administration, tentang organisasi administratif, bahwa setiap organisasi terdiri dari unit atau subsistem, antara lain, pertama, sebuah organisasi terdiri dari aspek teknik dan komersial seperti kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Yang kedua, sebuah organisasi merupakan kegiatan keuangan. Yang ketiga, unit keamanan dan perlindungan. Yang keempat, bahwa sebuah organisasi menyimpan fungsi perhitungan. Yang kelima, ini yang paling terkenal kemudian adalah bahwasanya sebuah organisasi menyimpan fungsi administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengendalian. Ini yang kemudian dikenal sebagai fungsi manajemen. Ketiga adalah tokoh Frederick Winslow Taylor. Ia mengenalkan prinsip manajemen ilmiah atau yang disebut dengan Principle of Scientific Management, di mana Taylor mengunsurkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakan restorasi manajemen perusahaan. Pertama, ia menegaskan bahwa melalui contoh sederhana, Amerika Serikat telah dirugikan banyak karena tidak ada efisiensi di setiap usaha pada setiap harinya di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika pada waktu itu. Kedua, ia meyakinkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatan atau penanggulangannya terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada mencari orang yang istimewa. Ya, artinya teamwork. Nah, yang ketiga, membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat berdasarkan pada hukum, aturan, dan prinsip yang jelas. Hal ini sebenarnya di dalam ajaran Islam sudah lama, sekali lagi saya ulangi, pada zaman Sayyidina Ali sampai beliau itu mengeluarkan sebuah kalam hikmah, al-haqqu bilal nizamin yang libuhul batil binizamin, bahwasanya sebuah perkara yang baik yang tidak terorganisir dengan baik itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Artinya manajemen ini penting.
Awal penggunaan manajemen ilmiah di dunia modern di kala industrialisasi sedang merambah dunia, yaitu diterapkan pada perusahaan motor Ford pada tahun 1908, yaitu melaksanakan prinsip manajemen ilmiah dan berhasil merakit satu motor hanya dalam waktu 14 menit. Yang kedua, perilaku manusia merupakan salah satu komponen dalam sebuah mesin produksi yang besar. Hanya karena mereka dapat bekerja seperti mesin yang mendapatkan tempat di dalam sistem produksi. Artinya mata rantai industri ini sangat tergantung kepada manajemen yang baik. Tidak hanya pada person yang terbaik, tetapi adalah sistem. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, ini harus kita pahami bersama-sama dan harus kita kembangkan dalam sudut pandang ajaran Islam dengan nilai-nilai yang sudah ada. Perkembangan industri berikutnya setelah perbaikan manajemen di dalam kinerja sebuah perusahaan adalah gerakan hubungan kemanusiaan, di mana perkembangan sejarah berikutnya ditandai dengan gerakan hubungan kemanusiaan. Gerakan ini menekankan pada kerjasama dan semangat kerja atau moral karyawan. Yang kedua, Raymond Miles menyebutkan bahwa pendekatan hubungan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, tidak sebagai mesin sebagaimana pendapat Taylor sebelumnya, yang digunakan dalam memproduksi, memahami kebutuhan manusia yang ingin dianggap ada dan merasa diperhatikan. Artinya manusia bukan mesin, dengan pergerakan sebelumnya yang menganggap bahwa manusia itu harus dalam sebuah struktur mesin. Yang ketiga, dengan cara didengarkan dan diperhatikan keluh-keluhan para karyawan tersebut atau buruh, jika memungkinkan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan baik mengenai kondisi pekerjaan maupun masalah lainnya. Artinya di sini di dalam keputusan perusahaan. Ada 3 peristiwa yang memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, masa depresi. Ini setelah pasca migrasinya bangsa Eropa ke Amerika di zaman industrialisasi. Yang pertama adalah masa depresi yang mengakibatkan kegoncangan hebat di bidang keuangan dan perekonomian pada umumnya. Industri merosot, produksi merosot, pasaran yang lesu mewarnai perekonomian Amerika pada waktu itu. Yang kedua, gerakan serikat buruh setelah pertumbuhan pengikut Raymond Miles tadi. Organisasi serikat buruh yang telah ada di Amerika Serikat semenjak tahun 1972, namun organisasi ini belum memberikan pengaruh yang substansial terhadap manajemen. Maka pada tahun 1935 serikat buruh secara sah dan resmi diakui sebagai bagian perusahaan. Kaum manajer mulai menyadari dan memperhatikan kaum buruh sebagaimana kontribusi mereka terhadap produksi yang selama ini dihasilkan oleh perusahaan mereka. Yang ketiga adalah penemuan Hawthorne, yaitu Elton Mayo meneliti terjadinya perpindahan pegawai yang tinggi di bagian permintalan dari sebuah perusahaan tekstil di Philadelphia tahun 1923 dan 1924. Perputaran migrasi, resign dan masuknya perusahaan ini setelah dilakukan penelitian pada para pegawai atau buruh yang ada, maka dilakukan masa istirahat bagi pegawai yang bekerja di perusahaan di tekstil tersebut. Hasilnya ternyata dapat mengurangi perpindahan pegawai dan meningkatkan semangat kerja dan sikap yang positif dari pegawai tersebut. Artinya ini adalah manajemen psikologis pekerja di mana mereka ternyata memiliki hak untuk beristirahat, yang sampai hari ini ada semacam cuti hamil, kemudian cuti sakit dan lain sebagainya, yang itu mendapatkan apresiasi terkait dengan pengupahan mereka, tidak lantas memutuskan keluar dari perusahaan yang bersangkutan tersebut. Tujuan dari penelitian Hawthorne tadi yaitu untuk mencari sampai di mana pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas pegawai atau buruh. Penelitian Hawthorne dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh faktor-faktor. Yang pertama adalah temperatur, kelembapan udara, cahaya terhadap kelelahan, gerakan dari pekerja. Artinya manusia itu bukan mesin yang bisa diperlakukan secara ketat.
Nah, tetapi manusia bisa dibentuk untuk seperti itu. Namun demikian tetap perlu diperhatikan hak-hak manusiawi mereka, yaitu hak istirahat, hak untuk mendapatkan bonus atau mendapatkan upah lebih dari jam kerja atau lembur. Yang ketiga adalah bahwasanya tidak setiap industri itu bisa memperlakukan sama terhadap kondisi pegawai yang bekerja di perusahaan mereka. Nah, ini kemudian menimbulkan sub-sub di dalam kelas buruh tersebut kemudian hari. Tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Yang pertama, menganalisa perilaku organisasional dalam tingkatan individu. Analisa yang pertama dalam mempelajari perilaku organisasi adalah tingkat individu. Organisasi merupakan kumpulan individu, setiap individu unik, setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, minat, keyakinan, nilai, sikap, pola pikir, persepsi, kepribadian, harapan, dan berbagai hal lainnya yang bersifat sendiri-sendiri. Meskipun kelompok merupakan kumpulan individu, perilaku kelompok dalam suatu organisasi bukanlah hasil penjumlahan dari perilaku individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Akan tetapi setiap kelompok yang memiliki aturan mainnya sendiri. Mereka meskipun berbeda-beda, mereka dikelompokkan berdasarkan aturan yang mereka sepakati, yang seperti adanya norma, budaya, sikap, etika, keyakinan, dan lainnya yang membentuk pola perilaku kelompok yang berbeda dari kelompok yang lainnya, yang membuat mereka unik meskipun mereka dalam bentuk kelompok. Atau bahwa perilaku organisasi bukanlah penjumlahan dari perilaku individu atau kelompok-kelompok dengan kelompok. Bahwa setiap organisasi memiliki struktur, norma, budaya, visi, misi, filosofi, tujuan, strategi, kebijakan, dan cara membangun komunikasi di dalam organisasi. Ini penting disadari ketika nanti mahasiswa atau mahasiswi memasuki dunia kerja, bahwasanya meskipun seseorang tersebut memiliki kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan atau skill, tetapi bukan berarti seseorang itu bisa bertindak secara arogan menggunakan caranya sendiri ketika dalam kehidupan sosial atau kehidupan kelompoknya. Mereka terikat pada platform sebuah perusahaan yang menisbatkan pada pribadi mereka. Ini patut dipahami bahwasanya lingkungan kerja yang kalian nanti masuki itu adalah salah satu pencetak kepribadian kalian. Dan ini memiliki keunikan di setiap organisasi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Faktor eksternal di sini contohnya adalah ekonomi, politik, hukum, budaya, demografi, pesaing, teknologi, alam. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Misalnya, akhir-akhir ini dengan wabah corona, banyak sekali industri yang kemudian menjadi terganggu produksinya karena pasar menjadi lesu. Indikator kinerja individu yang rendah, misalnya tingkat organisasi yang tinggi, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, target tidak tercapai, atau produktivitas karyawan yang rendah, tidak bisa dianalisis dari tingkat individu atau kelompok atau organisasi secara parsial, tetapi harus dinilai secara utuh di dalam sebuah perusahaan tersebut. Itulah pentingnya kita mempelajari perilaku organisasi. Faktor internal organisasi dalam keadaan baik dan sumber pemicunya justru berasal dari faktor lingkungan yang eksternal. Ini kebanyakan. Misalnya munculnya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dampaknya bukan hanya kepada kinerja organisasi yang terus menurun, tetapi organisasi tersebut dapat terganggu eksistensinya. Contoh lain, omset penjualan perusahaan turun drastis bukan karena rendahnya kualitas produk, strategi perusahaan yang salah, atau kinerja individu atau kelompok yang rendah, tetapi karena tingkat inflasi yang tinggi yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat sebagaimana penjelasan pada sebelumnya tadi. Tujuan memahami perilaku organisasi. Tujuannya yang pertama adalah prediksi. Keteraturan perilaku dalam organisasi memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan prediksi atas perilaku anggota organisasi pada masa yang akan datang. Ini menurut Nirman. Yang kedua, eksplanasi, yaitu menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Eksplanasi berarti kita akan berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi, mengapa pegawai malas, mengapa kinerja pegawai rendah,
Mengapa tingkat absensi tinggi? Mengapa produktivitas menurun? Mengapa si A pemarah? Mengapa si B murung? Mengapa si C tidak bergairah? Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita mencoba menjelaskan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika pengendalian, semakin banyak perilaku individu atau kelompok dalam organisasi yang dapat diprediksi dengan tepat dan dapat dijelaskan dengan baik, maka seorang pemimpin organisasi semakin mudah di dalam melakukan fungsi pengendalian atas pegawainya, sehingga perilaku individu maupun kelompok akan menjadi positif dan faktor pada pencapaian tujuan. Di sisi lain, perilaku yang destruktif dapat dihindari atau dicegah. Maka penting sekali untuk mengenali orang-orang yang bekerja kepada kalian, orang-orang yang membantu kalian. Memilih orang-orang yang tidak jelas kredibilitasnya, loyalitasnya, ini sama saja sebuah organisasi sedang melakukan upaya bunuh diri.